Dan di buku ini ditulis ya, tapi gue ingetin lagi, kecemasan itu salah satu mekanisme penting yang ada pada manusia. Memang benar, kalau kita nggak cemas kan nanti kita nyabrang jalan kan tidak nengok kanan kiri ya. Nah, itu pentingnya teman-teman. Intinya buku ini sangat bagus sekali ya. Dan setiap akhir buku itu dikasih kesimpulan ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Di video kali ini saya mau membedah buku teman-teman. Buku ini itu tentang kecemasan berlebih teman-teman. Soalnya saya dulu itu waktu sakit asam lambung dan kecemasan itu lama sembuhnya teman-teman, karena tidak tahu cara mengelola pikiran teman-teman. Jadi di video kali ini itu saya mau membedah buku teman-teman. Nah, buku ini tuh sangat penting sekali teman-teman untuk kita itu supaya cepat sembuh teman-teman. Karena sakit ini itu kalau kita bisa mengelola cemas itu pasti cepat banget sembuhnya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membedah buku ini teman-teman ya. Dan sampulnya itu self healing ya teman-teman. Ini saya dapat buku ini tuh dari teman saya teman-teman. Dan teman saya itu bukunya banyak banget ya, entah itu filsafat, sejarah, agama gitu ya. Dan kayaknya buku ini kok penting ya, penting banget. Soalnya temanya itu sama ya dengan channel saya, kan channel saya itu membahas tentang kecemasan berlebih. Nah, di pertengahan ini ada kita butuh kecemasan teman-teman. Nah, karena kecemasan alarm kita di posisi bahaya. Nah, jadi teman-teman selama ini itu tubuhnya itu merasa bahaya terus ya, makanya timbul rasa cemas ya. Itu memang alami ya teman-teman, alami yang dirasakan tubuh itu otomatis muncul teman-teman. Saat kita itu ada rasa-rasa yang tidak nyaman di tubuh, itu pasti mempunyai kecemasan ya. Nah, makanya di buku ini itu sangat banyak sekali teman-teman cara-cara mengelola agar kita itu tidak cemas ya. Nah, ini teman-teman ya, saya bacakan ya. Cemas itu wajar, wajar banget. Malah ini adalah satu mekanisme pertahanan hidup manusia. Nah, betul banget ya teman-teman. Di buku ini itu menjelaskan tentang agar kita itu bisa mengelola kecemasan. Kalau kita nggak bisa merasakan cemas, akhirnya malah santai-santai aja, nggak ada dorongan untuk bergerak teman-teman. Nah gitu ya, misalnya kita itu ada orang bilang-bilang gempa gitu ya, kita itu santai-santai teman-teman di rumah ya, otomatis malah bahaya ya untuk tubuh kita, karena kita itu nanti kejatuhan genteng atau apa ya gitu. Jadi kalau teman-teman itu punya kecemasan itu wajar ya, tapi dikondisikan teman-teman, jangan terlalu ya. Soalnya sakit ini itu kalau kita semakin cemas, asam lambung itu meningkat. Jadi muter aja teman-teman, kalau cemas asam lambung meningkat, jadi kita itu nggak sembuh-sembuh ya. Nah, jadi kita itu perlu ya kasih batasan untuk kecemasan ini teman-teman. Sebab ada kondisi ketika kecemasan nggak lagi bisa dikatakan normal. Orang-orang anxiety itu cenderung terlalu tinggi teman-teman kecemasannya. Nah, itu yang membuat hormon kortisol itu muncul teman-teman. Nah, seperti asam lambung gitu ya. Itu kan memang asam lambung itu diperlukan tubuh, tapi kan kalau berlebihan nanti akhirnya malah merusak organ tubuh yang lain teman-teman. Misalkan naik ke kerongkongan gitu. Jadi nanti teriritasi ya. Ini teman-teman, kita perlu bisa membedakan antara prasangka dengan prediksi. Nah, jadi pola pikir saya dulu itu berprasangka terus teman-teman, prasangkanya itu buruk ya. Nah,
Dan prasangka yang buruk itu kan 99% nggak akan terjadi, teman-teman. Makanya kan harus disadari sampai sini ya. Kita itu daripada berprasangka buruk, lebih baik berprasangka baik, teman-teman. Soalnya kalau kita prasangka buruk itu hormon kortisol yang muncul ya, bukan hormon kebahagiaan gitu. Jadi teman-teman itu mulai sekarang itu lebih bisa lah mengendalikan, oh saya ini kalau cemas asam lambung meningkat, jadi saya itu harus melakukan hal-hal yang positif ya, misalkan membantu teman atau membantu orang tua pekerjaan dapur di rumah atau membuat kerajinan gitu ya. Jadi kita itu mengalihkannya, teman-teman, tidak memprediksi yang buruk-buruk terus. Nah, sedangkan prediksi kita dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada, fokus pada proses. Nah, jadi teman-teman itu prasangkanya itu harus dirubah menjadi prasangka baik, teman-teman, agar kita itu cepat sembuh ya. Karena kita itu memprediksi itu 90% tidak akan terjadi, teman-teman. Ngapain kita pikirkan terus ya? Lebih baik kita itu fokus jaga pola makan agar cepat sembuh ya. Soalnya buku ini bagus banget, teman-teman. Dan contoh lainnya, teman-teman, prasangka kita membuat skenario seorang teman akan meninggalkan kita, padahal hubungan baik-baik saja. Nah, skenario kita buat tanpa melihat ada faktor yang mendukung. Beda hal kalau ada faktor yang mendukung, seperti komunikasi udah nggak seinstan biasanya gitu ya. Jadi kalau kita kumpul-kumpul sama teman itu, kalau orang anxiety itu memikirkan yang buruk, teman-teman. Yang buruknya itu seperti hubungan itu renggang, teman-teman. Itu padahal pikiran kita sendiri yang hadir ya. Tidak ada masalah apa-apa, tapi kita itu merasa kalau teman kita itu akan meninggalkan kita. Nah, itu pola pikir yang salah. Nah, jadi intinya buku ini itu mengajarkan kita itu positive thinking. Kita itu diajarkan untuk positif setiap hari ya. Nah, maka dari itu, teman-teman, saya itu sejak kenal Mas Andi ya, itu saya suka membaca, teman-teman, karena bisa menambah wawasan dan menambah kosakata, teman-teman, agar yang saya bicarakan itu enggak itu aja ya. Nah, oke, kembali lagi ya, teman-teman. Jadi kalau sakit asam lambung itu kita itu harus setiap hari itu melakukan aktivitas yang menyenangkan ya, agar hormon kebahagiaan kita itu hadir, teman-teman. Kalau kita sudah punya hormon kebahagiaan, nanti asam lambung itu akan sembuh dengan sendirinya ya. Ini saya itu lagi ngopi, teman-teman ya, di kafe dan belum buka, teman-teman. Sambil nunggu buka, saya itu bikin video dulu, teman-teman, agar teman-teman itu lebih tenang, lebih santai ya, agar tidak memikir sakit terus, teman-teman. Soalnya sakit ini itu walaupun tidak dipikir itu hadir terus ya, teman-teman. Ya, memang seperti itu. Karena contoh kecil, teman-teman, kita itu ya, kalau kaki kita kesleo, teman-teman, kita itu jalan sedikit ya, itu pasti pegel, teman-teman. Soalnya kaki kita kesleo. Kalau lambung juga seperti itu. Sedangkan lambung masih ada luka, walaupun kita jalan sedikit ya pasti ngos-ngosan, pasti lelah gitu ya. Soalnya kan nutrisi yang disalurkan ke tubuh itu berawal dari lambung. Kalau lambung nggak optimal ya otomatis kita lemas. Jadi dipahami sampai sana ya, nggak usah yang langsung cemas gitu. Kalau kita ada rasa-rasa ya lebih baik minum air hangat, langsung makan gitu ya, teman-teman. Ini sebenarnya tadi malam itu sudah membaca, teman-teman, tapi belum selesai ya, soalnya udah malam banget, sampai jam 12 ya semalam. Nah, ini, teman-teman, sangat penting ya, agar kita itu bisa sembuh asam lambung dan anxiety ya. Ketika kecemasan nggak lagi normal, nah, teman-teman kan pasti kecemasannya sekarang itu nggak normal ya, sama seperti saya dulu, teman-teman.
kecemasan nggak normal ketika menjadi ekstrim, ketika muncul pada situasi yang nggak memiliki ancaman atau bahaya yang nyata, yang berangkat hanya dari asumsi semata tanpa ada sebab yang jelas, sampai-sampai kecemasan mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu teman-teman. Jadi kita itu mencemaskan yang belum terjadi, teman-teman. Nah, itu juga bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ini, yang sakitnya itu dada cekit-cekit ya. Oh, jangan-jangan nanti saya jantung, jangan-jangan nanti kalau ada penyumbatan di jantung, nanti pembuluh darah tidak lancar ya, aliran darah tidak lancar. Nah, itu kan sama sekali nggak terjadi, teman-teman, tapi sudah otomatis mengganggu aktivitas kita sehari-hari, teman-teman. Nah, solusinya gimana? Ya, kita kan sudah cek di dokter, dan dokter itu mengatakan kalau teman-teman itu hanya asam lambung. Nah, dipikir ke sana, teman-teman, jangan langsung mikir yang negatif-negatif ya. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Dan mereka sulit mengontrol kekhawatiran ini sampai akhirnya susah makan dan melakukan aktivitas harian. Nah, betul, teman-teman. Jadi kalau kita itu kecemasannya itu berlebihan, nanti malah jadi susah makan, dan kalau susah makan itu asam lambung nyemprot terus, dan melakukan aktivitas harian itu terganggu, teman-teman. Ini sangat betul sekali buku ini. Biasanya juga diikuti dengan gejala seperti kegelisahan, ketakutan, sulit tidur, dan nggak bisa konsentrasi pada suatu hal. Nah, bener banget. Saya juga dulu kalau lagi cemas itu sulit tidur. Bahkan saya itu sampai ke psikiater ya, teman-teman. Itu karena apa? Karena saya itu setiap hari itu merasa cemas dan susah konsentrasi ya. Nah, jadi teman-teman itu harus belajar fokus. Kalau melihat pohon ya lihat pohon, fokus pohon, jangan sekelilingnya itu diikutin juga, teman-teman. Fokus di pohon gitu ya. Misalkan ini, teman-teman, bayangkan ya, alarm mobil yang terlalu sensitif nggak bisa bedain mana maling yang lagi mau bobol mobil dan mana yang sekedar suara knalpot orang alay ya. Nah, jadi kita itu seperti alarm mobil, teman-teman. Waktu sakit anxiety ya, kita itu sensitif, teman-teman. Seperti saya dulu ya, saya dulu itu kalau dengar orang tua muter musik itu langsung emosi, teman-teman, langsung sensitif ya. Padahal kalau orang-orang normal tidak mempunyai kecemasan berlebih itu mungkin mendengarkannya itu ikut menikmati ya. Itu beda dengan saya dulu. Saya dulu itu seperti sensitif gitu, teman-teman, seperti langsung emosi gitu ya. Nah, contohnya seperti alarm mobil ini, teman-teman. Jadi kita itu lebih sensitif ya. Jadi kita itu harus menjagalah agar kita itu tidak sensitif, tidak emosian. Soalnya kalau kita emosi itu asam lambung meningkat ya. Dan di buku ini ditulis ya, tapi gue ingetin lagi, kecemasan itu salah satu mekanisme penting yang ada pada manusia. Memang benar, kalau kita nggak cemas kan nanti kita nyabrang jalan kan tidak nengok kanan kiri ya. Nah, itu pentingnya, teman-teman. Intinya buku ini sangat bagus sekali ya, dan setiap akhir buku itu dikasih kesimpulan ya. Nah, jadi intinya di buku ini itu kita diajarkan bisa mengelola kecemasan ya, teman-teman. Dan saya senang buku ini ya, soalnya setiap akhir itu dikasih kesimpulan ya. Nah, ini kesimpulannya, teman-teman. Dan kita harus paham bahwa kita nggak selalu tahu masa depan, mana yang terbaik untuk kita, dan apa-apa yang menjadi kadang memang yang terbaik untuk kita, gitu, teman-teman. Kita itu jangan sok tahu lah ya untuk masa depan kita. Kita itu lebih baik menjaga makanan. Kalau kita itu takut sakit ya menjaga makanan yang sehat. Kalau kita takut gemuk ya banyak olahraga gitu ya, teman-teman. Jangan makan tidur gitu ya. Mungkin video kali ini segini dulu ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa cepat sembuh ya dari sakit ini ya. Soalnya sakit ini itu hanya dengan ketenangan kita itu bisa sembuh, teman-teman. Itu pengalaman saya dulu ya. Mungkin video kali ini segini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.